Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jemaah sidang salat zuhur Masjid Al-Ahnaf Waskita Heritage yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahannya dan keutamaannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan kita untuk nikmat-nikmatnya demi kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Berbahagia rasanya kita bisa meneruskan kembali pengajian kita di masjid yang kita harapkan Allah berikan keberkahan untuk kita semua dalam kita mempelajari, mengkaji kitab At-Tamhid di syarah kitab Tauhid karya Fadilat Syekh Saleh bin Abdul Aziz Muhammad Al-Syekh hafizahullah taala. Kita masih melanjutkan pada pembahasan tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa serta kesalahan-kesalahan yang Allah Subhanahu wa taala hapuskan dengan sebab tauhid kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini penulis menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan dua atau tiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita jadikan sebagai bahan pegangan ataupun rujukan bahwa tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat besar, manfaat dan faedah yang sangat besar untuk kita semua, wabil khusus di akhirat kelak. Yang pertama, ayat ke-82 dari surat Al-An'am. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yulbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya orang-orang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sudah barang tentu derajatnya sahih, dari seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu
wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalallahu al jannata ala ma kana minal amal. Artinya, barang siapa yang bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Dan bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam alaihissalam adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Dan kalimatnya yang dia tiupkan kepada Maryam serta roh darinya. Dan bersaksi bahwa sesungguhnya surga adalah hak benar adanya. Dan bersaksi bahwa neraka adalah hak benar adanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga menurut amal perbuatan yang telah dikerjakannya. Yang ketiga, hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Itban ibn Malik radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dengan ucapannya itu ia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Al-Hakim mensahihkan hadis tersebut. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Nasai, kemudian Abu Ya'la, lalu juga dalam kitab At-Targhib wa Tarhib Al-Imam Al-Munziri juga menyebutkan hadis ini. Meskipun Syalbani rahimahullah ta'ala di kitab beliau Dha'ifu Targhib mengatakan bahwasanya hadisnya dhaif karena riwayat Imam Hakim tidak dikuatkan oleh Imam Az-Zahabi. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadis ini diriwayatkan dari jalan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, qala Musa, ya Rabbi, allimni syai'an adhkuruka wad'uku bihi. Qala, ya qul ya Musa, la ilaha illallah. Qala, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Qala, ya Musa, law anna as-samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Rasulullah SAW menceritakan dialog yang terjadi antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam berkata, wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang mana aku mengingatmu dengannya dan berdoa kepadamu dengannya. Lalu Allah menjawab, katakanlah hai Musa, la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam menjawab, wahai Rabbku, semua hamba-hambamu mengatakan hal itu atau mengucapkan kalimat itu.
Yang dimaksud oleh Musa alaihissalam dalam perkataannya adalah sebenarnya ia menginginkan untuk diajarkan sesuatu yang spesial, yang istimewa, yang khusus, ilmu pamungkas yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Ya, tetapi justru Allah mengatakan, ucapkan wahai Musa, la ilaha illallah. Artinya sama saja dengan manusia yang lain untuk mengucapkan kalimat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Musa, sekiranya semua langit-langit yang 7 lapis itu beserta penghuninya dari kalangan para malaikat selain aku, kata Allah, dan ditambah dengan 7 lapis bumi, semuanya itu diletakkan dalam 1 daun timbangan sebelah kiri misalnya, lalu kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam daun timbangan yang lain, karena daun timbangan itu ada 2 daun begitu, maka kalimat la ilaha illallah itulah yang lebih berat dari semuanya itu. Yang terakhir disebutkan oleh penulis hadis tentang, atau hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Ya. Begitu pula dihasankan oleh Syalbani rahimahullah dalam kitabnya Sahih Targhib dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Allah Subhanahu wa taala berkata, hadis qudsi berarti, hadisnya hadis qudsi, wahai anak Adam, sekiranya kamu datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, dosa, kesalahan, kekeluaran sepenuh bumi, tapi kamu tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun juga, kata Allah, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh itu juga. Hadis ini hasan. Para jemaah dimana Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa dalil yang disampaikan oleh penulis yang menunjukkan tentang keutamaan yang sangat besar dari kalimat la ilaha illallah, dari tauhidnya seorang hamba. Nah, sekarang kita mencoba untuk menjelaskannya sedikit demi sedikit dari hadis-hadis yang telah disebutkan tersebut. Kembali kepada firman Allah di surat Al-An'am ayat 82 yang sudah pernah kita singgung dalam kajian kita terakhir sebelum kita sedikit beristirahat, ya, kurang lebih hampir 2 bulan. Surat Al-An'am ayat ke-82, Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yulbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, artinya iman yang kita pahami dalam rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Rukun iman yang 6 ini, dengan semua rincian-rinciannya. Iman kepada Allah itu mencakup 4 perkara. Iman kepada eksistensinya Allah, wujudiyah atau wujudnya Allah, eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada wahdaniyah, keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada rububiyahnya, perbuatan-perbuatannya. Iman kepada uluhiyahnya, hak untuk mendapatkan penyembahan dan peribadatan, dan iman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Begitu pula iman kepada malaikat,
Kita mengimani tentang penciptaannya, ya, yang dari cahaya. Kita mengimani nama-namanya yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Kita juga mengimani sebagiannya diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurusi urusan-urusan sebagaimana Allah kehendaki. Kita juga mengimani tentang malaikat-malaikat yang lainnya tidak disebutkan dengan jumlahnya yang sangat banyak, yang berzikir, menyanjung, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu juga kemudian kita beriman kepada kitab-kitabnya, ayat-ayatnya, firman-firmannya, ya, baik yang tertuliskan di dalam kitab-kitab suci sebagaimana kita mengetahuinya, ya, atau juga ayat-ayat yang Allah ajarkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain yang kita tidak mengetahuinya. Begitu. Kita juga mengimani tentang hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Kita juga mengimani tentang berita-berita yang disebutkan dalam kitab-kitab suci itu, baik menyangkut perkara-perkara terdahulu atau juga nanti yang akan datang sampai hari kiamat kelak. Ya. Kemudian kita beriman kepada Rasul-Rasulnya dan seterusnya. Masing-masing rukun iman itu memiliki rincian-rincian yang harus kita dalami untuk mengokohkan, untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya sebatas kepada percaya saja. Ya. Kemudian setelah itu tidak tahu apa hakikat dari keimanan itu sebenarnya. Ya. Karena ketika kita tidak mengetahui hakikat keimanan itu sebenarnya, maka kita akan menganggapnya biasa saja, sama dengan yang lain. Padahal keimanan itu merupakan penggerak ruh dari seorang hamba untuk dia dapat mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan keimanan itulah sesungguhnya bekal yang utama yang dapat menyelamatkannya dunia hingga akhirat. Nah, keimanan yang benar harus dijaga kemurniannya, dijaga kebersihannya, ya, keselamatannya, ya, sehingga disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih dengan keimanannya, ya. Walam yulbisu imanahum bizulmin, tidak bercampur dengan kezaliman. Zalim, ya, zalim itu artinya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Tidak menjalankan sesuatu secara proporsional atau memberikan haknya secara proporsional. Ya, termasuk juga tidak profesional, tidak memenuhi SOP-nya. Ya, kezaliman itu. Baik zalim menyangkut hak Allah, zalim menyangkut hak diri sendiri, zalim menyangkut hak orang lain, terutama yang terdekat dengan kita, keluarga, anak-anak, karib kerabat, saudara, tetangga, lalu terus, ya, kepada lingkungan kita yang lebih besar, ya. Kezaliman secara umum. Dan kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba bagaimanapun juga akan mempengaruhi keimanannya. Ya. Kezaliman yang paling besar yaitu kesyirikan, ini yang akan betul-betul merusak keimanan. Bisa sampai menggugurkan, bisa sampai membatalkan keimanan. Yaitu perbuatan syirik. Ya, sebagaimana firman Allah yang menceritakan tentang pengajaran Luqman Al-Hakim yang kepada putranya yang mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Kesyirikan termasuk bagian kezaliman, karena kesyirikan berarti menempatkan hak ibadah tidak diberikan kepada Allah, dia palingkan kepada selain Allah, sehingga disebut dengan kezaliman yang sangat besar. Dan itu akan merusak keimanannya,
akan membatalkannya, akan menggugurkan keimanannya. Sedangkan kezaliman yang di bawah dari kesyirikan, yang lebih rendah dari kesyirikan, dosa-dosa besar yang lainnya, ya, hatta syirik kecil lebih besar dari dosa besar. Ya, dosa-dosa besar yang lainnya misalnya di hadis Nabi SAW, tinggalkan oleh kalian 7 perkara yang merusak. Istanibu sab'al mubiqat, asyriku billah, as-sihir. Kemudian apalagi qatlun nafs bighairi haq. Apalagi aklu riba, apalagi aklu mal yatim, apalagi tawalli yaumaz zahaf, apalagi qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. 7 perkara yang merusak. Dari yang terbesar kesyirikan, di bawahnya sihir, di bawahnya membunuh jiwa tanpa alasan yang hak, di bawahnya makan riba, di bawahnya makan harta anak yatim, di bawahnya lari dari medan perang, di bawahnya menuduh wanita-wanita yang beriman, yang baik-baik dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Nah, ini semua akan mempengaruhi keimanan seorang hamba. Mengurangi sampai menghilangkan keimanan itu, waliyazubillah. Begitu ya. Nah, orang yang beriman yang mampu menjaga keimanannya dari berbagai bentuk kezaliman, ya, yang besar dan yang kecilnya tadi, maka dia yang mendapatkan keamanan. Artinya apa? Keamanan di situ artinya adalah keselamatan. Keselamatan terhadap apa? Terhadap 3 hal, 3 aspek. Jiwa, kehormatan, dan harta benda. Aman jiwanya, aman kehormatannya, aman harta bendanya. Selamat jiwanya, selamat kehormatannya, selamat harta bendanya. Sebagaimana di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa aradahum illa bihaqqil Islam. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah rasulullah, mendirikan sholat, menaikkan zakat. Jika mereka mengerjakan semuanya itu, terjaga, terpelihara, aman dariku, kata Nabi SAW. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Nah, berarti ya, seorang muslim, seorang mukmin aman, selamat. 3 aspek itu. Jiwanya, darahnya, kemudian kehormatannya, kemudian hartanya. Dunia hingga akhirat. Selama imannya tadi sekali lagi tidak gugur, tidak batal dengan kesyirikan yang besar. Tetapi ketika keimanan itu berkurang dengan berbagai kemaksiatan, berbagai dosa-dosa besar, maka keamanan di akhirat kelak akan berkurang juga. Para nabi dan rasul yang tidak jatuh ke dalam perbuatan syirik, orang-orang saleh, ya, para sahabat-sahabat Nabi SAW yang sudah dijamin keridhaannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, tanpa harus mampir dulu di neraka. Sementara orang-orang beriman yang lain yang mengerjakan dosa-dosa besar selain kesyirikan, Allah akan masukkan terlebih dahulu ke dalam api neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi kemudian Allah akan selamatkan dia dari neraka itu dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kadar keamanannya di akhirat berbeda jenisnya, tergantung dari kualitas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya para nabi rasul, imannya para sahabat-sahabat, imannya para wali-wali Allah, orang-orang saleh, dan imannya kita sebagai orang biasa. Berbeda tingkatannya satu dengan yang lain. Sehingga keamanan yang didapatkan di akhirat kelak pun berbeda, bertingkat-tingkat. Nabi mengatakan, ada di kalangan orang yang beriman masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung. Ada di antara mereka masuk surga seperti sambaran kilat, seperti tiupan angin,
seperti naik seekor onta, seperti naik seekor kuda, seperti berlari, seperti berjalan, seperti merangkak. Ya, menunjukkan apa? Berkelas-kelas, bertingkat-tingkat, tidak sama. Kualitas keimanan itu tidak sama. Dibuktikan dengan apa? Dengan amal-amalnya. Kita bisa melihat ukuran daripada kualitas keimanan itu dengan amal-amalnya. Coba saja misalnya, ya. Mohon maaf sekali lagi, semua kita salat 5 waktu, insya Allah Ta'ala. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Tapi terkadang kita mengerjakan 5 waktu itu di awal waktu berjamaah di masjid. Betul enggak? Tapi terkadang dengan berbagai sebab, dengan berbagai alasan terlambat dari awal waktunya dan tidak dilakukan di masjid. Bahkan lebih sering sendirian di rumah misalnya. Ya. Nauzubillah kalau sampai kita meninggalkan salat 5 waktu. Itu saja sudah menunjukkan perbedaan tingkat keimanan dari amal yang kita kerjakan. Sama dengan baca Quran. Ketika di Ramadan, baca Quran kita satu hari satu juz. Bahkan ada yang 2 juz satu hari itu. Ramadan selesai, khatam. 1 kali khatam, ada yang 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Menunjukkan keimanan kita sedang meningkat, sedang naik. Tapi selepas Ramadan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi selepas Ramadan? Ya, boro-boro 1 juz. Ya, kadang-kadang 1 ain aja nggak dapat, misalnya. Ya, 1 ain itu, ya, kadang-kadang nggak dapat. Gitu loh. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai kesibukan dan lain sebagainya, menunjukkan keimanan kita naik dan turun, bertingkat-tingkat, berbeda-beda satu dengan yang lain, dan begitu seterusnya. Maka derajat dan kedudukan di depan Allah Tabaraka wa Ta'ala pun berbeda-beda. Maka Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, menggunakan superlatif, paling, yang paling mulia si Allah paling bertakwa, paling mulia, paling bertakwa. Ada yang mulia dan ada yang takwa biasa, ada yang di bawahnya, begitu seterusnya. Ya, jadi bertingkat-tingkat, tidak dalam satu kelas yang sama, begitu ya. Nah, ini disebut dengan keamanan dunia hingga akhirat. Ulaika lahumul wahum muhtaduna, mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk. Ikhwan sekalian yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, hidayah. Hidayah itu penting, hidayah itu sangat penting. Ya. Mohon maaf, sebagian teman-teman kita, ya, yang kalau diajak sholat zuhur, ya, kadang-kadang jawabnya, entarlah, ya, belum dapat hidayah nih, ya, belum sadar. Kadang-kadang kayak gitu tuh, ya, tahan nunggu sadar lah, belum sadar, belum dapat hidayah. Ya. Atau sebab kita menceritakan misalnya sebagian tetangga, teman, sahabat yang kita kenal dulunya tidak baik, sekarang baik, masya Allah, alhamdulillah sudah dapat hidayah. Kan gitu ya, kadang-kadang alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah, jadi baik, jadi sering ke masjid, jadi sering baca Quran misalnya, sering ngaji dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah. Dan ternyata hidayah itu minimal 17 kali kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kalimat ihdinas siratal mustaqim, berilah kepadaku petunjuk ya Allah kepada jalan yang lurus, tidak berarti kita saat ini belum berada di atas petunjuk. Bukan berarti itu. Permohonan kita untuk terus mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk menguatkan, untuk istiqomah kita di atas hidayah itu. Begitu loh. Di atas hidayah itu. Hidayah kepada jalan yang lurus, yang benar, yang mengantarkan kita kepada surganya Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita membutuhkan hidayah tadi, petunjuk tadi.
Gitu loh. Nah, para ulama kita menjelaskan hidayah itu ada dua macam. Sebagaimana disebutkan dalam dua ayat Al-Quranul Karim di surat Al-Qasas dan di surat berapa? Surat Syura. Ya. Yang pertama adalah hidayah al-irsyad wal bayan, petunjuk, pembimbingan, pengarahan. Ilmu, hidayah ilmu, ya. Diajarkan, diberikan pengajaran, diberikan pengarahan, diberikan pembimbingan, diberikan pengetahuan, ya, diajari, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini hidayah al-irsyad wal bayan, hidayatul ilm. Disebutkan dalam surah Nabi SAW dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya Nabi SAW mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dalam hadisnya beliau SAW bersabda, ma min syai'in yuqarribukum ila jannah faqad amartukum bihi. Ma min syai'in yuqarribukum ilan nar faqad nahaitukum anhu. Apa saja yang mendekatkan kamu kepada surga, aku perintahkan kamu dengannya. Dan apa saja yang bisa memasukkanmu ke dalam neraka, aku larang kalian darinya. Tidak ada satu kebaikan kecuali sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu kejelekan kecuali sudah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagian sahabat seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bersaksi, ya, tarakana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala mahajatin bayda, lailaha atau lailiha kanahariha, hatta at-tayr fi sahab. Wa innana ilmun bihi. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dalam keadaan cahaya yang terang benderang, malamnya seperti siangnya. Sampai-sampai urusan tentang dalam riwayat lain akhra'ah, urusan cebok. Dan sampai-sampai tentang masalah burung yang terbang di langit sana, kami punya ilmu pengetahuan tentangnya. Tidak ada satupun agama di atas muka bumi ini yang mengajarkan umatnya bagaimana caranya cebok. Habis kencing, BAK, atau habis BAB. Tidak ada juga satu agama pun yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi. Cara masuk masjid, keluar dari masjid. Cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara mengenakan sendal, mengenakan sepatu, ya, tidak ada yang mengajarkan agama manapun juga kecuali agama Islam. Urusan yang remeh-temeh kayak gitu saja diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi urusan yang lebih besar yang memberikan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Halal dan haram, perintah-perintah, larang-larangan, ibadah-ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, zikir-zikir, doa-doa, urusan haji misalnya, urusan zakat misalnya, urusan perang misalnya, tata kelola negara, semua diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan hidayah ilmu. Tidak hanya sekedar pengajaran, retorika, ceramah, tetapi dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma ngajarin saja banyak omong bisa katanya. Ah, ngomong doang loh katanya. Gampang ngomong mah, bisa. Tapi Nabi mencontohkan, Pak. Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku bagaimana manasik umrah dan haji kalian. Contohkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berwudu dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana berpuasa dicontohkan oleh Nabi dan seterusnya. Tidak sekedar pengajaran lisan, tapi dibuktikan dengan contoh. Role model. Itu yang penting. Dan kita sekarang krisis
panutan, krisis uswah. Kan gitu ya, krisis teladan. Pejabat-pejabat publik misalnya, atau public figure misalnya, lihat apa yang mereka tontonkan kepada kita. Lihat bagaimana mereka memberikan contohnya kepada kita dalam berperilaku. Apalagi kalau kita sudah mendengar berita politainment itu, ya, politikus itu, atau juga infotainment selebritis itu, waliyazubillah. Ya, krisis teladan, krisis contoh. Itu disebut dengan apa? Hidayah ilmu, irsyad wal bayan. Yang kedua, hidayah taufik, Pak. Taufik itu artinya adalah kemampuan beramal saleh. Di mana hidayah taufik ini milik Allah, kekuasaan Allah. Karena seseorang beramal saleh yang menggerakkan adalah hatinya. Sebagaimana Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya hati itu seperti raja. Anggota badan adalah pasukannya. Pasukan tentara itu mengikuti komando dari rajanya, panglimanya. Gitu. Maka hidayah taufik itu ya menyangkut kepada hati seorang hamba. Sementara hati seorang hamba dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inna qulubal ibad baina isbaini min asabir rahman. Hati-hati semua hamba itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa syaa. Allah membolak-balikannya sebagaimana dikehendakinya. Maka doa kita gimana? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Ya itu. Siapa yang muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati? Allah. Teguhkan, kuatkan kami di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Nah, hidayah taufik ini tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa? Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, selalu kita meminta kepada Allah untuk tambahan ilmu. Gitu kan? Dan kekuatan untuk beramal saleh, untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah. Sekali lagi, akan semakin besar hidayah ini ketika keimanan seorang hamba itu ya bersih, selamat, ya tidak ternoda, tidak dikotori oleh kezaliman. Ini menunjukkan bahwa keutamaan tauhid, tempatnya iman tadi, hati tadi, ya, yang tetap kokoh, yang bersih dan kokoh tadi akan mengantarkan kepada keamanan, keselamatan seorang hamba dunianya hingga akhiratnya. Ya. Dan dia akan mendapatkan tambahan hidayah tadi. Hidayah ilmunya dan juga hidayah kekuatannya untuk beramal saleh. Para jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait juga tentang hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang berisi prinsip-prinsip keimanan kita kepada 5 hal yang pokok yang utama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian Isa Abdullah ya wa rasuluhu wa kalimatu alqal ya Maryam wa ruhun minhu, tentang Isa bin Maryam, kemudian tentang surga, kemudian tentang neraka. Ini menjadi prinsip yang sangat fundamental bagi seorang muslim, seorang mukmin. Akidahnya tentang Isa bin Maryam. Ya. Tidak seperti akidahnya orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa bin Maryam itu sebagai ya anak Tuhan atau salisus salasa, satu dari 3 Tuhan yang disembah bersama dengan Ruhul Kudus. Ya, kata mereka kan ada Tuhan Bapa, kemudian ada Tuhan Anak dan ada Ruhul Kudus. Ya, prinsip Trinitas dalam akidahnya kaum Nasrani. Nah, akidah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin tidak demikian. Bahwasanya Isa bin Maryam adalah seorang hamba dan juga Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya. Masalu Isa kamasali Adam, khalaqahu min turab, summa qala kun fayakun. Penciptaan Isa bin Maryam sama dengan penciptaan Adam. Ya. Apa? Dengan kekuasaan Allah, dengan kalimat kun fayakun. Jadi maka jadi. Allah ciptakan Adam dengan tanah atau dari tanah. Ya, tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa bapaknya Adam? Enggak ada. Siapa ibunya Adam? Enggak ada. Tanpa bapak, tanpa ibu.
Enggak masalah, Allah berkuasa, mampu menciptakan Adam alaihissalam tanpa bapak, tanpa ibu dari tanah. Sebagaimana juga Allah mampu menciptakan Isa bin Maryam. Ya, ada ibunya, tapi enggak ada bapaknya. Gitu. Dan Isa dan Maryam, ibundanya adalah seorang wanita perawan betul, ya, yang salihah siddiqah. Ya. Bukan wanita-wanita rendahan. Begitu. Ya. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, ya, Sayyidun Nisa atau Khairun Nisa fid dunya. Wanita terbaik di dunia itu. Disebutkan beberapanya, termasuk adalah Maryam. Kemudian ada Aisyah, lalu ada Khadijah, lalu ada Aisyah, lalu ada Fatimah, ada 5 orang. Wanita-wanita terbaik di atas muka bumi ini. Itu. Maryam, ya, bin Imran, ya. Kemudian Aisyah, istri Fir'aun itu, yang beriman. Lalu kemudian ada Khadijah al-Kubra, lalu ada Aisyah, lalu ada Fatimah. Radhiyallahu anhum jami'an. Jadi mampu Allah menciptakan Isa bin Maryam, ya, dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Sehingga kita mengatakan dia hamba Allah dan Rasulnya. Kalimat yang Allah tiupkan kepada Maryam dengan mengatakan kun fayakun, jadi. Dan roh, Allah tiupkan roh kepadanya. Kita juga bersaksi surga itu benar, neraka itu juga benar. Sudah barang tentu persaksian itu memiliki konsekuensi. Memiliki konsekuensi. Tidak cuma sekedar mempersaksikan iya benar adanya, tapi menjalankan juga konsekuensinya. Maka Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala, ya, 2 dalil yang sudah kita selesaikan dalam bab ini yang menunjukkan tentang keutamaan yang sangat besar, ya, dari tauhidnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berikut kemudian tentang dosa-dosa yang bisa dihapuskan, ya, atau yang terhapus dengan tauhidnya seorang hamba kepada Allah tabaraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan tauhid kita, kuatkan akidah kita, bersihkan akidah kita, ya, dari segala hal yang bisa merusak dan menodainya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.